Pada tanggal 27 Maret 2025, Indonesia menyaksikan demonstrasi besar-besaran menentang UU TNI yang baru direvisi, tentang Tentara Nasional Indonesia, dan UU Polri yang diusulkan, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Protes meletus di seluruh negeri, dipicu oleh kekhawatiran atas meluasnya kekuasaan militer dan polisi. Dari jalanan Jakarta yang ramai hingga ke jantung Bogor, warga bersatu menyerukan kembali ke prinsip-prinsip demokrasi dan menolak apa yang mereka anggap sebagai otoritarianisme yang merayap. Demonstrasi ini bukanlah insiden yang terisolasi. Ini mewakili gelombang ketidakpuasan publik yang telah berkembang selama berminggu-minggu sejak pengesahan UU TNI yang kontroversial pada 20 Maret 2025. Undang-undang baru yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat menimbulkan kekhawatiran di antara kelompok hak asasi manusia dan aktivis pro-demokrasi yang takut akan potensinya untuk mengikis kontrol sipil atas militer. RUU Polri yang diusulkan semakin memperburuk kekhawatiran ini, dengan para kritikus berpendapat bahwa RUU tersebut akan memberikan wewenang yang berlebihan dan tidak terkendali kepada kepolisian. Protes pada 27 Maret menandai titik D dalam perjuangan yang sedang berlangsung untuk jiwa demokrasi Indonesia. Ribuan orang turun ke jalan, menuntut transparansi, akuntabilitas, dan pembatalan apa yang mereka pandang sebagai perluasan kekuasaan negara yang berbahaya. Demonstrasi tersebut berfungsi sebagai pengingat yang kuat tentang rapuhnya lembaga-lembaga demokrasi, dan kewaspadaan yang terus-menerus diperlukan untuk melindunginya dari perambahan otoritarianisme. Pusat protes 27 Maret adalah Jakarta, di mana kerumunan besar dan beragam berkumpul di gedung DPR MPR RI, jantung simbolis kekuasaan legislatif Indonesia. Diselenggarakan oleh koalisi kelompok mahasiswa, serikat pekerja, dan organisasi masyarakat sipil, demonstrasi tersebut menarik peserta dari semua lapisan masyarakat, bersatu dalam penolakan mereka terhadap UU TNI dan RUU Polri. Mahasiswa, pekerja, aktivis, dan warga yang peduli berkumpul untuk menyuarakan kecemasan mereka dan menuntut koreksi arah dari perwakilan terpilih mereka. Protes, yang awalnya direncanakan pukul 12.30, membuat para demonstran mulai berkumpul sekitar pukul 12.20. Mengenakan pakaian hitam, simbol berkabung atas matinya cita-cita demokrasi, para pengunjuk rasa mengubah area di sekitar gedung DPR MPR RI menjadi lautan ketidakpuasan. Nyanyian Indonesia Gelap memenuhi udara, sebuah refleksi nyata dari kecemasan para pengunjuk rasa tentang arah bangsa di bawah bayang-bayang undang-undang baru. Demonstrasi itu tidak terbatas pada slogan dan nyanyian. Para pengunjuk rasa menyalurkan kemarahan dan frustrasi mereka ke dalam ekspresi perlawanan yang kreatif, menghiasi pagar dan penghalang beton di sekitar gedung DPR MPR RI dengan poster, spanduk, dan karikatur. Tampilan visual ini berfungsi sebagai dakwaan keras atas kegagalan DPR yang dirasakan, dengan pesan-pesan seperti kembalikan TNI ke barak dan kebebasan Anda terancam hari ini, dengan gamblang menyampaikan ketakutan para pengunjuk rasa. Demonstrasi tersebut meskipun penuh semangat, tetap damai, sebuah bukti komitmen para pengunjuk rasa terhadap prinsip-prinsip demokrasi, bahkan ketika mereka menantang mereka yang berkuasa. Inti dari protes 27 Maret terletak pada ketakutan yang mendalam bahwa Indonesia, setelah berjuang keras untuk melepaskan belenggu masa lalu otoriternya, mundur kembali ke masa depan, di mana kekuatan militer dan polisi sekali lagi dapat digunakan untuk membungkam perbedaan pendapat dan mengikis kebebasan sipil. UU TNI yang direvisi, dengan ketentuannya yang memperluas peran militer dalam urusan sipil, dipandang sebagai langkah berbahaya ke arah ini. Para pengunjuk rasa berpendapat bahwa itu merusak prinsip supremasi sipil, landasan tata kelola demokratis. Menambah bahan bakar ke api adalah RUU Polri yang diusulkan, yang diperingatkan oleh para kritikus dapat memberikan wewenang yang luas dan tidak terkendali kepada polisi, yang berpotensi membuka jalan bagi negara polisi. Kekhawatiran berpusat pada ketentuan yang dapat digunakan untuk menekan kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat, yang secara efektif mengkriminalisasi perbedaan pendapat dan mengubah Indonesia menjadi negara pengawasan. Momok masa depan Orwellian, di mana warga negara hidup di bawah pengawasan terus-menerus dari kepolisian yang tidak bertanggung jawab, tampak besar dalam pikiran para pengunjuk rasa. Suara-suara terkemuka dari masyarakat sipil Indonesia menggemakan kecemasan ini. Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia,
mengkritik UU TNI karena potensinya untuk mengaburkan batas antara ranah militer dan sipil, memperingatkan bahaya keterlibatan militer yang tidak terkendali dalam kehidupan sehari-hari. Al-Araf, Ketua Centra Initiative, menyatakan keprihatinannya bahwa RUU Polri dapat digunakan untuk membungkam kritik dan menekan perbedaan pendapat yang semakin mengikis norma-norma demokrasi. Oleh karena itu, protes tersebut tidak hanya mewakili penentangan terhadap undang-undang tertentu, tetapi juga pembelaan lebih luas terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi dan penolakan terhadap otoritarianisme yang merayap yang dirasakan banyak orang dalam langkah-langkah legislatif ini. Saat gema Indonesia gelap bergema di jalan-jalan Jakarta dan kota-kota lain di seluruh negeri, pemerintah Indonesia menghadapi tekanan yang meningkat untuk mengatasi kekhawatiran yang memicu protes tersebut. Puan Maharani, Ketua DPR RI, menanggapi keresahan yang berkembang dengan mendesak masyarakat untuk menyikapi UU TNI yang baru disahkan dengan perspektif yang terukur. Dia menekankan pentingnya membaca dan memahami hukum secara keseluruhan sebelum membentuk opini atau mengambil kesimpulan tentang dampak potensialnya. Namun, seruan Maharani untuk tenang tidak banyak meredakan kecemasan mereka yang melihat UU TNI dan RUU Polri yang diusulkan sebagai bagian dari pola kemunduran demokrasi yang lebih luas. Jaminan pemerintah terdengar hampa bagi banyak orang yang memandang langkah-langkah legislatif ini sebagai upaya yang disengaja untuk memusatkan kekuasaan dan membatasi kebebasan sipil. Protes tersebut, setelahnya, meninggalkan rasa tidak nyaman dan ketidakpastian, menyoroti ketidakpercayaan yang mendalam antara sebagian besar penduduk Indonesia dan pejabat terpilih mereka. Peristiwa 27 Maret 2025 berfungsi sebagai pengingat yang nyata tentang rapuhnya lembaga-lembaga demokrasi dan kewaspadaan yang terus-menerus diperlukan untuk melindunginya dari impuls-impuls otoriter. Protes tersebut, meskipun meresahkan, menggarisbawahi peran penting warga negara yang terlibat dalam meminta pertanggungjawaban kekuasaan dan memastikan bahwa kebebasan demokrasi yang diraih dengan susah payah tidak terkikis oleh lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi mereka. Saat Indonesia bergulat dengan implikasi UU TNI dan RUU Polri yang diusulkan, bangsa ini berada di persimpangan jalan. Masa depan demokrasinya tergantung pada keseimbangan.